Horas Indonesia, kami beruntung kembali diterima oleh Bapak Pendeta Dr. Japarlin Marbun. Di beberapa waktu lalu kami berbincang tentang filsafat orang tua, makna menghormati orang tua untuk orang Batak. Tapi kali ini berbeda, sebagai tokoh gereja nasional, kami akan berbincang karena beliau pernah memimpin Sinode GBI, dan di periode yang akan datang beliau kami dengar akan maju memimpin kembali Sinode GBI. Apa gerangan dan apa kira-kira gagasan, mungkin ada harapan ekspektasi yang harusnya dijalankan, berharap beliau ini bisa berjalan. Horas, shalom Pak Japarlin. Shalom. Makin muda kelihatan. Haleluya. Saya ikutin memang terus juga pergi ke daerah setelah memang pandemi udah mulai kita agak longgar sekarang. Betul. Kemana-mana memang saya lihat pergi untuk berkunjung ke gereja-gereja. Iya, betul. Ada apa gerangan sebenarnya? Iya, pertama sebetulnya lebih kepada melakukan katakanlah penguatan kepada kawan-kawan. Kan kawan-kawan pada umumnya itu sebetulnya sangat terpukul karena pandemi kemarin itu. Di mana 2 tahun mereka katakanlah betul-betul dalam keadaan memprihatinkan. Ada yang sama sekali gereja tutup selama 2 tahun itu. Lalu kelihatannya mereka memang sudah sangat katakanlah lonely, dan juga malah ada yang seperti sudah kehilangan harapan. Nah, karena itulah saya turun ke daerah untuk memberikan katakanlah motivasi dan semangat kepada mereka untuk melanjutkan pelayanan, bahwa dalam hidup ini katakanlah pasang surut itu biasa saja. Artinya itu tidak boleh membuat kita putus asa, tapi tetap harus bangkit lagi, karena kita tahu Tuhan pasti akan berikan kepada kita kekuatan. Begitulah kira-kira tujuan saya datang ke berbagai daerah itu. Di era sekarang, Pak Japarlin, kita tidak bisa tidak harus relevan. Betul. Era digital sekarang. Betul. Paling tidak pemimpin tidak bisa menafikan bahwa digital itu sangat berperan. Betul. Apalagi gereja. Ya. Bagaimana ke depan sebagai pemimpin gereja nasional, harapan dan ekspektasi Bapak ke depan digital ini kita manfaatkan untuk gereja bagaimana? Betul. Jadi sebetulnya saya kira teman-teman wartawan juga saat itu mengetahui bahwa periode yang lalu sebetulnya saya sudah gagas pelayanan digital dalam gereja itu. Di mana pada saat itu misalnya katakanlah kita sudah bangun aplikasi pelayanan gereja namanya Battle Apps. Yang kedua, kita juga sudah bangun waktu itu juga STT online, mulai dari katakanlah tingkat ministry, pelayanan biasa, bahkan sampai kepada tingkat-tingkat lebih lanjut. Tetapi ternyata dalam periode ini kedua hal itu tidak diberdayakan. Memang begini, GBI ini kan sebetulnya kan sangat jauh rentangannya antara gereja yang maju dan gereja yang tertinggal. Sehingga bagi gereja yang maju, maka Battle Apps yang kita buat itu katakanlah ya bagi mereka sudah ketinggalan zaman. Tetapi bagi kawan-kawan kita di berbagai daerah itu masih sangat maju. Sehingga karena katakanlah pada umumnya kawan-kawan sekarang ini adalah orang-orang yang tidak terlalu sering turun ke daerah, maka mereka tidak tahu kebutuhan daerah itu. Padahal misalnya katakanlah andai kata itu katakanlah diteruskan dulu, maka pada masa pandemi kemarin itu kita nggak terlalu kesulitan dalam pelayanan gereja, karena di Battle Apps itu waktu itu kita sudah buat katakanlah misalnya bagaimana cara ngeblas misalnya katakanlah warta jemaat, bagaimana ngeblas video, bagaimana ngeblas katakanlah misalnya pesan gembala dan lain sebagainya. Tapi karena itu nggak dilakukan pada periode ini, maka akhirnya kawan-kawan di berbagai daerah itu betul-betul dalam kondisi yang amat sangat menyedihkan. Gini, kalau kita di kota misalnya katakanlah selama ini kan kita masih bisa ibadah walaupun katakanlah online kan gitu kan, live streaming.
Tetapi kan di daerah nggak bisa mereka live streaming. Satu, mereka nggak punya internet kan gitu kan. Dua, mereka juga tidak tidak ada juga wifi di gereja dan juga di rumah jemaatnya, sehingga mengalami kesulitan. Dan juga katakanlah kita di Jakarta ini misalnya katakanlah walaupun gereja tutup, jemaat masih bisa memberikan persembahan karena mereka bisa katakanlah misalnya pakai SMS banking dan lain sebagainya. Lah kalau di daerah itu nggak ada SMS banking mereka, nggak ada juga rekening mereka, Tidak ada dan tidak juga transfer mereka. Akibatnya apa? Akibatnya ya mereka mau kasih persembahan juga nggak bisa karena bank juga tutup, lalu kemudian tidak SMS banking dan lain sebagainya. Nah itu sebetulnya yang saya lihat di berbagai daerah itu. Makanya ke depan menurut saya apapun katakanlah maka pelayanan digital ini sudah merupakan sebuah kemutlakan begitu kira-kira. Dan kita mesti siapkan gereja untuk bisa katakanlah misalnya bisa menggunakan digital itu sebagai alat pelayanan begitu. Bahwa kita bertarung sekarang di ruang digital. Ya, Tidak bisa tidak kita juga harus mengikuti betul. era ini. Tetapi juga masalahnya jadi masalah karena yang kita tahu gereja dulu dibangun dengan face to face, perjumpaan antara wajah pendeta misalnya langsung menjumpai jemaatnya. Sekarang digital dimainkan begitu. Apa tantangannya kan kepemimpinan sekarang. Betul. Bagaimana pemimpin nanti merangkul ini secara organisasi besar seperti GB misalnya. Bagaimana ini juga tidak menjadi jalan jadi bias begitu. Jadi makanya saya bilang tadi pertama memang mau nggak mau sekarang para pemimpin harus ngerti bagaimana mengoperasionalkan digital itu. Yang kedua, mereka mengerti bagaimana cara menjalankan digital itu sebagai penunjang pelayanan. Memang betul gini, memang betul salah satu tugas gereja adalah koinonia, bersekutu. Tetapi kan ada kondisi-kondisi di mana kita nggak bisa bersekutu. Paling tidak katakanlah misalnya jemaat kita masih bisa melihat kita katakanlah menyampaikan pesan lewat video yang kita kirim daripada katakanlah sama sekali nggak ada kan gitu kan. Mereka nggak ngerti apa maunya pemimpinnya, mereka nggak ngerti juga bagaimana pemimpinnya dan lain sebagainya. Tapi kalau kita misalnya katakanlah bisa menggunakan pesan-pesan video singkat yang bisa kita belas katakanlah hanya sekedar dengan WhatsApp kan gitu kan, maka itu sudah katakanlah menolong baik jemaat maupun pendeta untuk berkomunikasi. Tetapi betul memang dalam kondisi yang normal tentu koinonia, bersekutu, artinya face to face itu adalah menjadi sesuatu yang sangat penting. Tetapi ini kan dalam kondisi memaksa kan gitu kira-kira. Dengan digital itu juga kan jarak tidak lagi jadi masalah kan gitu kan. Kan ada kadang-kadang ada jemaat kita yang di Amerika udah pindah ke sana pengen juga dengar pesan gembalanya, ada yang di negara yang lain pengen dengar pesan gembalanya. Nah, menggunakan digital inilah sebagai solusi untuk katakanlah menutupi gap-gap tadi itu gitu kira-kira. Penyuka buku dari John X. Maxwell. Beliau itu mantan pendeta kemudian aktif jadi pembicara di kepemimpinan. Betul. Menulis banyak buku kepemimpinan. Satu kalimat yang sangat saya ingat dari John X. Maxwell ini, kepemimpinan itu adalah pengaruh. Betul. Jadi siapa yang mempengaruhi, itulah pemimpin. Konteksnya sekarang di era digital, Pak Japarle. Pengaruh dari digital ini kan sangat besar. Orang bisa menjadi pesohor. Bagaimana tantangannya ke depan? Seperti GB yang besar ini, organisasi yang besar, ini jangan-jangan nanti ada anak-anak muda yang pesohor di digital, dia bisa lebih berpengaruh dari pendeta senior begitu. Betul. Itu memang sebuah tantangan yang harus kita hadapi. Itu tantangan harus kita hadapi. Dan karena itulah saya bilang tadi, karena itu apapun istilahnya bayarannya, gereja mesti meningkatkan pelayanan digital itu.
Yang kedua, katakanlah misalnya, ya pendeta mesti memanfaatkan digital ini untuk menyampaikan pesan dan lain sebagainya. Bahwa katakanlah sekarang ini kenyataan kita hadapi, misalnya katakanlah seseorang dengan sangat mudah viral, sehingga semua orang kenal dia, sehingga semua orang bisa mendengarkan pesan-pesannya. Itu adalah sebuah kenyataan yang katakanlah harus kita hadapi sekarang. Nah, karena itu menurut saya adalah lagi-lagi gereja harus memanfaatkan betul digital ini. Contoh lah bisa katakanlah GBI. GBI ini kan sekarang anggotanya itu lebih dari 3 juta orang. Lebih dari 3 juta orang. Lalu pejabatnya lebih dari 20.000 orang. Pejabat PDP, PDM, dan pendeta. Itu lebih dari 20.000 orang. Dan itu tersebar di katakanlah di seluruh Indonesia, bahkan di 26 negara, kan gitu kan. Nah, untuk menangani ini kan tidak mungkin lagi kita harus mendatangi mereka satu persatu, dan nggak mungkin juga kita bisa kumpulkan mereka katakanlah di satu tempat dalam waktu tertentu, kan gitu. Tetapi kan dengan menggunakan digital, maka kita bisa katakanlah misalnya kita umumkan kapan kita akan live, semua orang akan menonton kita entah di gadget masing-masing, maka tentu ini akan akan sangat menolong kita untuk lagi-lagi tadi menyampaikan pengaruh itu, tapi juga menyampaikan prinsip-prinsip ajaran yang mesti katakanlah yang mesti dipegang oleh katakanlah oleh orang-orang, oleh warga kita. Karena kalau ini nggak digunakan nanti maka akhirnya akan banyak orang-orang katakanlah yang tidak mengerti perkembangan baru mengenai organisasi dan lain sebagainya. Tapi dengan ini katakanlah misalnya orang bisa katakanlah misalnya kita kirim video, orang bisa nonton kapan saja ada waktunya, kan gitu kan. Kapan saja ada waktu, entah jam 1 pagi, jam 3 pagi, kapan di waktunya, maka dia bisa nonton itu sehingga dia mengerti pesan-pesan apa yang hendak kita sampaikan, begitu kira-kira. Pak Japarlin, GBI ini sinode besar di Indonesia. Ya. Yang segelintir umat Kristen melihat ini gereja yang sangat dinamis pertumbuhannya. Iya, iya. Tapi saking dinamisnya juga dianggap juga tidak jelas di dalam organisasi apa. Ya. Malah ada yang menyebut ini GBI ini kadang-kala berpolitik. Sorry Bapak ya. Ya. Karena konteksnya begini, GBI ada di Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia PGI. Iya. GBI juga ada di Persekutuan Gereja Pentakosta Indonesia dan Persekutuan Gereja Lembaga Injil Indonesia. Betul. Aras 3 besar ini. Betul. GBI ada. Konteksnya dalam pertumbuhan. Bagaimana GBI untuk menyikapi organisasi nasional begini? Ya, sebetulnya dulu waktu Om Ho masih hidup, kebetulan saya menjadi sekretarisnya beliau. Beliau mengatakan begini, GBI itu harus ada di mana-mana untuk mempersatukan. Jadi bukan untuk katakanlah mengambil jemaat orang, bukan misalnya katakanlah untuk berpolitik di sana, tetapi untuk katakanlah membawa pesan persatuan, gitu kira-kira. Beliau katakan bagaimana kita bisa bersatu kalau kita sendiri tidak pernah ikut bersama-sama dengan mereka. Makanya kalau dilihat katakanlah dalam keikutsertaan GBI baik di PGPI maupun di PGPI juga di PGLI, katakanlah hampir tidak ada ambisi-ambisi untuk katakanlah duduk di kepemimpinan itu. Hampir tidak ada dibandingkan dengan katakanlah misalnya katakanlah partisipasi kita, dibandingkan dengan keterlibatan kita, dibandingkan dengan bahkan juga katakanlah iuran yang kita bayar, itu sangat tidak seimbang dibandingkan dengan katakanlah keterlibatan kita dalam kepemimpinan itu. Karena memang Om Ho waktu itu mengatakan bahwa keterlibatan kita di sana terutama adalah untuk kita menjawab doa Tuhan Yesus supaya mereka menjadi satu, begitu kira-kira. Dengar juga Pak Japarlin, orang tua senior di GBI, pendeta nasional, pernah memimpin GBI dan rindu kembali, bahkan berpikir kembali ingin memimpin GBI. Ada apa sebenarnya Bapak? Karena kita berharap regenerasi ini terus estafetnya berjalan begitu. Jadi sebetulnya
awalnya sebetulnya saya sudah berkata kepada hampir semua kawan-kawan, saya sudah lebih enaklah pensiun begini. Iya. Katakanlah saya bisa di Medan seminggu, bisa di Jakarta seminggu, bisa di luar negeri seminggu dan lain sebagainya. Saya sudah katakan itu jauh lebih enak buat saya sebetulnya. Tetapi ketika saya turun ke berbagai daerah, maka kawan-kawan di daerah itu mengatakan bahwa mereka sekarang ini katakanlah kurang dikunjungi, kurang dibantu, kurang dimotivasi, dan lain sebagainya. Maka mereka katakan bahwa Pak, ayo majulah Pak. Paling tidak, katakanlah mereka bilang paling tidak membangun struktur yang lebih kokoh. Sehingga ke depan gereja ini bisa diwariskan kepada generasi muda, katakanlah yang betul-betul memang mereka punya panggilan dalam organisasi. Karena terus terang saja begini, kan kita melihat bahwa katakanlah memimpin gereja lokal dengan memimpin organisasi itu dua hal yang sangat berbeda. Orang boleh hebat memimpin gereja lokal, tapi belum tentu hebat dalam memimpin organisasi. Itu yang kita lihat sekarang ini. Makanya karena katakanlah teriakan mereka minta supaya saya kembali mencalonkan diri, maka saya bilang kepada mereka, kalau memang kalian menginginkan, silahkan kalian perjuangkan di sidang MD. Jadi bukan keinginan pribadi ini. Bukan. Murni dari teman-teman di GBI untuk kembali Pak Japarli memimpin. Betul. Saya sudah bilang kepada kawan-kawan, saya sekarang ini lebih enak pensiun. Apa sih yang mau dicari dengan ketua sinode itu kan gitu. Ya. Toh saya menggembalakan jemaat juga, saya punya beberapa usaha juga, saya punya beberapa pertanian juga. Sebetulnya saya katakanlah udah lebih enjoy sebetulnya di situ. Tetapi kan gini, sebagai orang yang sudah bergelut di GB ini lebih dari 30 tahun. Ya. Sejak zaman Ombo, zaman Pak Suryadi, zaman Pak Andoko, zaman Pak Yakub, juga akhirnya saya menjadi ketua umum itu, saya mengerti betul katakanlah budaya GBI ini. Saya mengerti betul apa sih kebutuhan-kebutuhan dari para gembala itu. Gini, karena di GBI ini sebetulnya kan banyak gembala-gembala itu yang bukan sekolah Alkitab. Bukan sekolah teologi ya, tapi mereka adalah orang-orang awam yang betul-betul orang awam yang akhirnya terjun dalam pelayanan. Mereka ini nggak punya modal sama sekali. Nah, karena itu dibutuhkan seseorang ketua sebetulnya yang bisa mendesain pembelajaran bagi mereka sehingga mereka mendapatkan pembelajaran katakanlah yang akan meningkatkan pemahaman, pengetahuan, keterampilan pelayanan mereka. Kebetulan kan saya ini S2-nya dari UNJ, dari KIP Jakarta, yang memang saya salah satu kaliannya adalah memang desain pembelajaran itu. Sehingga saya bisa mendesain pembelajaran, tanpa mereka datang ke kampus kan gitu kan, karena mereka udah nggak mungkin ke kampus lagi karena mereka udah gembala. Sehingga itu yang mereka sangat perlukan kan. Periode yang lalu katakanlah itu sudah mulai kita lakukan dan sangat menolong mereka, sehingga periode yang lalu itu penanaman gereja itu luar biasa banyaknya dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Kenapa? Karena mereka ini sudah kita ajarin bukan saja katakanlah konsep berteologis, tapi lebih kepada katakanlah keterampilan pelayanan, soft skill yang bisa mereka terapkan dalam gereja mereka masing-masing, begitu kira-kira. Tadi beberapa kali nama pendeta Sinduk, pendiri dari GB ini, Om Ho ini, tolong ceritakan figurnya lengkap kalau bisa Pak Japarlin. Karena beliau ini sosok yang tidak bisa tidak, ini pendiri dari GBI begitu. Betul. Jadi Om Ho ini sebetulnya adalah bapak rohani dari seluruh pendeta Gereja Betel Indonesia, gitu kira-kira. Bapak rohani yang telah menunjukkan dedikasinya, yang telah menunjukkan pengorbanannya, sehingga sampai gereja ini bisa berkembang seperti ini. Nah, kebetulan saya itu menjadi sekretaris beliau itu 3 tahun. Sehingga beliau tuh seringkali menyampaikan kepada saya, nih gereja ini seperti apa sih, maunya seperti apa dan lain sebagainya. Jadi itu betul-betul terpatri di hati saya, sehingga saya selalu katakan, saya ini orang yang berutang pada GBI. Kenapa? Karena memang kedekatan dengan beliau itu, saking dekatnya saya dengan beliau itu, misalnya katakanlah saya menikah, beliau memberkati.
anak saya lahir, beliau yang memimpin penyerahan anak. Jadi artinya ini sekarang bukan saja katakanlah kedekatan karena organisasi, tapi betul-betul punya kedekatan. Sehingga dari situlah saya melihat jiwa beliau itu, katakanlah kerinduan beliau itu yang kayaknya harus kita perjuangkan di GBI ini. Dan faktanya kan GBI berkembang oleh karena prinsip-prinsip yang beliau katakanlah ajarkan itu, dan beliau betul-betul tidak mementingkan dirinya sendiri. Beliau tidak memperjuangkan gerejanya sendiri. Kalau kita lihat misalnya katakanlah gereja beliau itu hanya gereja kecil di Wahid Hasim sana dibandingkan dengan yang lain-lain. Kenapa? Karena mereka tidak fokus pada gerejanya. Padahal kan sebetulnya kalau dipikir-pikir kan gitu, katakanlah masa depan pendeta itu adalah pengembalanya. Organisasi ini kan cuma periode 4 tahun selesai kan gitu kan. Tapi beliau itu betul-betul katakanlah mengabdikan diri untuk pengembangan organisasi. Kenapa? Karena memang yang katakanlah yang beliau hayati sebagai panggilannya adalah memberdayakan orang-orang ini, memaksimalkan orang-orang ini sehingga mereka bisa maju dalam mengembangkan gereja mereka masing-masing, begitu. Ingatkan kita, Ya. apa sih pesan visinya untuk GBI, kepemimpinannya mungkin langsung karena bersinggungan dulu begitu. Ya. Jadi salah satu yang katakanlah yang menggerakkan GBI ini adalah katakanlah apa yang beliau sampaikan, yaitu mencapai 10.000 jemaat gereja Bethel Indonesia di Indonesia dan seluruh dunia. Sebetulnya itulah yang menggerakkan GBI ini, katakanlah menanam gereja baru, menginjil dan lain sebagainya, karena jelas sekali kata 10.000 jemaat GBI ini kan gitu kan, ini apa namanya visi yang beliau sampaikan gitu kan, walaupun katakanlah orang bilang 10.000 itu bukan visi, target, whatever lah kan gitu kan. Yang penting adalah kata 10.000 jemaat GBI ini sudah mendorong semua orang untuk apa? Untuk mengembangkan gereja, untuk menginjil dan lain sebagainya gitu kira-kira. Dan ini yang betul-betul beliau selalu sampaikan, karena saya juga murid beliau di Petamburan itu. Zaman dulu itu kita bisa katakanlah lagi kuliah, bisa kita nanti tiba-tiba seperti KKR altar call gitu kira-kira. Ketika beliau datang, karena rohnya memang yang luar biasa itu. Rohnya luar biasa sehingga kita tanpa beliau ada pun kita udah jalan sendiri. Kenapa? Karena tadi spiritnya itu dan kata-kata 10.000 jemaat GBI itu dan kata-kata beliau, misalnya katakanlah setiap kali bertemu dengan kita kerja yang betul gitu kan. Kerja yang betul maksudnya semangat gitu kira-kira. Itu betul-betul menjiwai dan mewarnai hidup kita begitu kira-kira. Tadi dorongan teman-teman dan latar belakang Ya. bergaul erat dengan pendiri, Iya. ini mendorong kembali untuk maju di periode yang akan datang. Iya. Kapan sih Sinode GBI? Sinode GBI akan diadakan pada tanggal 23 sampai dengan 25 Agustus yang akan datang. Jadi Tahun ini? Iya, tahun ini. Berarti tinggal beberapa bulan lagi. Iya. Beberapa bulan lagi, nah sekarang ini sedang berlangsung sidang-sidang majelis daerah. Oke. Nah, sekarang ini kan sistemnya bakal calon ketua umum itu akan dipilih dalam sidang-sidang majelis daerah oleh para gembala. Nanti 3 besar di tiap-tiap sidang majelis daerah itu akan dibawa ke sidang MPL, lalu nanti setelah dijumlahkan, maka peringkat 1 sampai 5 itu akan katakanlah dibawa ke sidang MPL untuk dipilih setelah masing-masing mereka menyampaikan visi misi begitu kira-kira. Sudah pernah memimpin, punya pengalaman 1 periode 4 tahun di GBI sebagai ketua umum Sinode GBI Pusat. Apa kira-kira kalau memang maju lagi, apa kira-kira memang gagasannya, visinya ke depan agar GBI makin bukan hanya besar tapi berkualitas begitu? Iya, jadi sekarang ini saya angkat kembali tagline GBI Great Again. Great Again itu kata great itu, G itu dari kata growing. Jadi growing artinya GBI ini growing supaya paling tidak mencapai 10.000 jemaat yang diharapkan oleh katakanlah pendiri itu. Lalu R itu dari kata relevant church.
diharapkan GB ini menjadi gereja yang menjawab kebutuhan. Artinya dia tidak hanya sekedar gereja, gedung dan lain sebagainya, tapi betul-betul juga menjawab kebutuhan dari jemaat, menjawab kebutuhan dari masyarakat, menjawab kebutuhan dari orang-orang yang katakanlah menjadi warga gereja ini. Jadi intinya adalah lebih kepada bagaimana gereja ini menjadi gereja yang menginjil, evangelical kan gitu. Saya kira pernah Pak Japarli juga tulis. Iya, betul. Gagasan ini. Betul. Lalu A itu dari kata accountable church. Oke. Menjadi gereja yang bisa bertanggungjawabkan baik secara teologis, secara organisasi, juga secara secara keuangan dan lain sebagainya. Lalu T itu dari kata transform world. Jadi gereja ini menjadi gereja yang mentransformasi dunia. Sehingga dengan demikian kehadiran gereja betul-betul mengubah dunia ini supaya bisa mencapai tujuan seperti yang Tuhan inginkan. Begitu kira-kira. Baik Pak Japarlin, saya kira karena Pak Japarlin sudah punya pengalaman 4 tahun, masih secara fisik dan pikiran masih diperlukan memang. Terima kasih. Oke, Tuhan berkati. Ya.